Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-musannif wal ulama alladhina kutibat aqwaluhum bi hadzal kitab al-mubarak hafizahumullah rahimahumullah, nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi ulumi masyayikhina wa bi ulumi ulama'il 'amilin fid darain. Kitabul Quran, babul iktsar min qiraatil Quran ila qawlihi as-sadis. Kana Syekhu Abdullah Ba'alawi ayyama iqamatihi bi Makkah huwa wa tilmidhuhu Syekh Ali bin Salim kama hakahu Ibnu Salim al-madhkur idza faragha min salati tarawih fi Ramadan ahrama kullun minhuma bi rak'atain yaqra'u fihima al-Qur'an kullah. Adanya Syekh Abdullah Ba'alawi, Al-Habib Abdullah Ba'alawi, beliau merupakan salah satu kakeknya para habaib yang dikuburkan di Hadramaut. Beliau ayyama iqamatihi, ketika beliau tinggal di Makkah, ayyama iqamatihi bi Makkah, ketika beliau tinggal di Makkah, huwa wa tilmizuhu, bersama murid beliau Syekh Ali bin Salim kama hakahu Ibnu Salim al-madhkur. Murid beliau itu cerita, Ali Ibnu Salim itu cerita, idza faragha min salati tarawih fi Ramadan, jika selesai salat tarawih di bulan Ramadan, ahrama kullun minhuma, maka mereka berdua itu semuanya, dua-duanya langsung mulai lagi solat. Birakatain, solatnya 2 rakaat. Habis solat tarawih mereka solat lagi 2 rakaat. Yaqra'u fihimal Qur'an kullah, yang mana di dalam 2 rakaat itu beliau berdua mengkhatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat. Wala yata'asya illa ba'dal faragh minhuma, dan beliau berdua tidak makan malam kecuali setelah selesai mengkhatamkan Al-Quran di dalam 2 rakaat itu. Bijar atima'in atau tamrah, itu pun makan malamnya cuman seteguk air atau 1 buah kurma. Qala, beliau berkata, kuntu adrusu ma'ahul Quran, yang tadi itu Syekh Ali bin Salim itu berkata, dan saya belajar atau mengkaji bersama Al-Habib Abdullah Ba'alawi itu Al-Quran. Fama yazhabu kullun minna hatta yagra'a nisfal Quran, maka tidaklah bubar setiap kami kecuali setelah membaca setengah dari Al-Quran atau 15 juz. Jadi beliau berdua ini punya kebiasaan dulu waktu tinggal di Makkah Al-Mukarramah, Al-Habib Abdullah Ba'alawi sama muridnya Syekh Ali bin Salim ini dulu setelah tarawih solat lagi 2 rakaat, di 2 rakaat itu mengkhatamkan Al-Quran. Dan beliau berdua kalau lagi duduk-duduk mengkaji Al-Quran, tidak bubar dari kajian Al-Quran itu kecuali telah membaca 15 juz daripada Al-Quran. Dan dengan melihat atau mendengar cerita seperti ini, maka akan membuat hilang sombongnya kita dengan ibadah yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan dibandingkan dengan beliau-beliau ini tidak ada apa-apanya ibadah kita. As-sabi', yang ke-7, tadzakar al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi yauman huwa wal Habib Muhammad bin Salih al-Attas sahibu Umad. Pada suatu hari Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi sahibul Maulid, beliau mengkaji pelajaran bersama Habib Muhammad bin Salih al-Attas. Wa balaghat bihimal mudzakarah ila zikri Sayyidina Syekh Abdul Rahman As-Sagaf. Ketika beliau lagi mengulangi pelajaran, cerita-cerita tentang pelajaran, cerita-cerita orang soleh, sampailah beliau berdua itu kepada ceritanya Sayyidina Syekh Abdul Rahman As-Sagaf bin Muhammad Maulad Dawilah.
Ketika beliau dua sedang menceritakan Al-Habib Abdul Rahman Assegaf, ya datuknya para Assegaf itu namanya Al-Habib Abdul Rahman Assegaf. Beliau anaknya Al-Habib Muhammad Maulad Dawilah. Beliau punya anak banyak, di antaranya Al-Habib Abu Bakar As-Sakran. Beliau juga punya anak namanya Al-Habib Umar Al-Muhdar. Karamah ya Umar Muhdar, itu anak beliau. Beliau punya anak juga namanya Abu Bakar. Habib Abu Bakar As-Sakran itu punya anak. Di antara anaknya Habib Abu Bakar As-Sakran itu Al-Habib Abdullah Al-Aidrus, datuknya para Al-Aidrus. Abdullah Al-Aidrus juga punya saudara namanya Habib Ali As-Sakran. Habib Ali As-Sakran itu saudaranya Habib Abdullah Al-Aidrus. Habib Ali As-Sakran itu yang punya wirid Sakran. Al-Habib Ali As-Sakran saudaranya Al-Habib Abdullah Al-Aidrus. Anaknya itu keduanya putra daripada Habib Abu Bakar As-Sakran, Habib Abu Bakar As-Sakran bin Abdul Rahman Assegaf bin Muhammad Maulad Dawilah. Jadi Habib Abdullah Al-Aidrus bin Abi Bakar As-Sakran bin Abdul Rahman Assegaf bin Muhammad Maulad Dawilah. Itu Habib Abdullah Al-Aidrus, saudaranya namanya Habib Ali As-Sakran yang punya wirid Sakran. Habib Abdullah Al-Aidrus punya anak namanya Habib Abu Bakar yang dijuluki Habib Abu Bakar Al-Adni, yang punya karomah hujan susu. Nah, Al-Habib Abdullah Al-Aidrus yaitu cucunya Habib Abdul Rahman Assegaf. Nah, ketika Al-Habib Ali Al-Habsyi bersama sahabat beliau Al-Habib Muhammad bin Shalih Al-Atas sedang bermuzakarah, sedang membahas pelajaran cerita-cerita orang saleh sampai pada cerita Habib Abdul Rahman Assegaf. Qala Sayyidi Ali, maka Al-Habib Ali pun berkata, faqultu lahu, maka saya berkata kepadanya, innahu kana yaqra'u arba'a khatamat bil-lail wa arba'a bin-nahar. Bahwasanya Al-Habib Abdul Rahman Assegaf itu beliau itu mengkhatamkan Al-Qur'an arba'a khatamat bil-lail, 4 kali khatam di malam hari. Jadi dari maghrib sampai sebelum subuh khatam 4 kali. Wa arba'a bin-nahar, dan dari pagi sampai sore khatam 4 kali. Jadi satu hari Al-Habib Abdul Rahman Assegaf itu khatam Quran 8 kali. Kalau kita sehari semalam mungkin sekali bayar khatam. Kalau kita ngaji Quran dari jam 6 pagi tembus jam 6 pagi besoknya, mungkin tak ada khatam. Karena belum solat, belum makan, belum ke WC. Tapi beliau ini waktunya diberkahi oleh Allah SWT. Waktu yang singkat dapat diisi dengan kebaikan yang banyak. Sebagaimana Ustaz dulu pernah gambarkan kalian, orang dulu kalau mau pergi ke Saudi Arabia mau haji, perjalanan naik kapal berbulan-bulan. Tapi sekarang dari Jakarta ke Saudi, ke Madinah, ke Jeddah sekitar 9 jam saja. Yang dulu memerlukan waktu yang jauh, lama, sekarang sebentar. Nah, begitulah kira-kira gambaran mereka. Beliau-beliau para orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah, waktu yang singkat banyak bisa diisi dengan hal-hal kebaikan yang banyak. Habib Abdul Rahman Assegaf sehari 8 kali khatam Al-Quran. Beliau berkata, wa ba'da muddah wasala li minal Habib Muhammad Al-Madhkur khitabun ma'a akhi Al-Fadil Al-Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Ba'da muddah, setelah beberapa waktu, wasala li, sampai kepadaku, minal Habib Muhammad Al-Madhkur, dari Al-Habib Muhammad bin Shalih Al-Atas yang disebutkan itu, khitabun, ucapan atau pembicaraan, ma'a akhi Al-Fadil, bersama saudaraku, kata beliau Al-Habsyi. Siapa saudara beliau? Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Qala lahu indal wada', beliau berkata kepadanya ketika perpisahan, salim ala akhik Ali. Habib Muhammad bin Shalih Al-Atas bilang kepada Habib Husain, salim ala akhik Ali, kirim salam buat saudara kamu Ali, Habib Ali Habsyi itu. Jadi Habib Muhammad ketika berpisah dengan Habib Husain, saudaranya Habib Ali, Habib Muhammad Al-Atas ini bilang, kirim salam buat saudara kamu Ali. Wa qullahu, dan katakan kepada dia, kepada Ali, wa ana bihamdillah, dan saya dengan memuji Allah, agra'u minal Qur'anil azim, saya membaca Al-Quran yang agung, arba'an bil laili wa arba'an bin nahar. Saya baca Al-Quran 4 kali khatam di malam hari, 4 kali juga khatam di siang hari. Artinya Habib Muhammad bin Shalih Al-Atas ini setelah membaca cerita tentang Habib Abdul Rahman Assegaf yang mengkhatamkan Al-Quran 4 siang 4 malam, beliau ikut. Padahal zamannya Habib Ali Habsyi ini
sekitar 100 tahun yang lalu. Habib Ali Habsyi meninggalnya sekitar 100 tahun lebih sedikit ya yang lalu. Habib Abdul Rahman Segaf jauh zaman beliau. Habib Abdul Rahman Segaf mungkin 600-an tahun yang lalu, sekitar gitu, jauh. Habib Muhammad bin Shalih Al-Atas mendengar Habib Abdul Rahman Segaf itu pernah khatam Quran 6-8 kali sehari, beliau lakukan. Kemudian beliau bilang sama saudara Habib Ali, kirim salam sama Ali, bilang dia dengan memuji Allah, saya khatam Quran 4 malam 4 siang 8 kali. Bukan beliau sombong, ini namanya tahaddusan bin ni'mah, menceritakan nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu dalam Al-Quran surah Al-Duha. Artinya wa amma, dan adapun bi ni'mati rabbika, dengan nikmat Tuhanmu, fahaddits, maka ceritakan, tampakkan, nyatakan. Artinya kalau dapat nikmat dari Allah itu ceritakan, tampakkan, nyatakan, bukan niat sombong-sombong. Niatnya melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau ente misalnya nih, misal Ustaz, alhamdulillah Ustaz hafidhul Quran 15 juz'an, alhamdulillah Ustaz anak hafal Quran 15 juz. Niatkan dalam hatinya untuk mensyukuri nikmah, untuk mentahaddusan bin nikmah, untuk menceritakan nikmat Allah. Boleh. Kenapa? Itu malahan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan niat untuk sombong-sombongan. Kalau niatnya untuk tahaddusan bin nikmah boleh. Niatnya untuk memotivasi orang lain boleh. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, ana walaupun baru setahun di sini, ana udah hafal juz ammah. Nah itu boleh. Apa tujuannya? Tahaddusan bin nikmah, menceritakan nikmat Allah. Itu bagus, mengikuti perintah Allah. Apalagi niatnya juga dibarengi untuk memotivasi orang lain, menyemangatkan orang lain agar ikut, itu lebih bagus. Yang tidak boleh itu niat sombong-sombongan. Nah ini beliau kirim salam kepada Habib Ali Habsyi dan mengatakan kepada Habib Hussein, saudaranya Habib Ali, kirim salam kepada saudara kamu Ali, saya menghatamkan Al-Quran 4 malam 4 siang. Wa ba'da mudhi burhatin aidan, dan setelah berlalunya beberapa waktu juga, arsala salamahu thaniyan ma'a akhar, beliau juga kirim salam buat orang lain. Wagal, dan beliau berkata, qul lahu, katakan kepada lahu, siapa? Ailil Habib Ali Habsyi, katakan kepada Habib Ali Habsyi, wal an, dan sekarang kata Habib Muhammad bin Shalih Al-Atas, sekarang aqra'u bihamdillah, aku membaca dengan memuji Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Sekarang aku baca minal Quran, baca Quran khamsan bil lail wa khamsan bin nahar, 5 di malam hari, 5 di siang hari. Berarti 10 kali khatam sehari semalam. Berarti beliau dalam urusan membaca Al-Quran mengalahkan Habib Abdul Rahman As-Segaf. 10 kali khatam dalam baca Al-Quran. Makanya seseorang itu kalau orang tuanya atau kakeknya orang soleh, maka anak keturunannya terbagi menjadi 3. Ada namanya sabiq, ada namanya lahiq, ada namanya mahiq. Sabiq, lahiq, mahiq. Kakek atau bapaknya orang soleh, anak keturunannya terbagi 3. Yang pertama namanya sabiq, dia melampaui bapaknya, mengalahkan orang tuanya, mengalahkan datuknya. Siapa contohnya? Habib Abdullah bin Alul Haddad, salah satu contohnya. Beliau kedudukannya mengalahkan kedudukan ayahnya, mengalahkan kedudukan kakeknya. Keilmuan beliau, kedudukan beliau mengalahkan ayah kakek-kakek beliau. Tuh, itu namanya sabiq, mengalahkan. Mengalahkan dalam kebaikan, mengalahkan kedudukan beliau di sisi Allah luar biasa, keilmuannya luar biasa. Itu namanya sabiq. Nah, kalau kita tidak bisa jadi sabiq, minimal yang kedua, jadi lahiq. Lahiq itu artinya tidak bisa mengalahkan kedudukan dan keilmuan orang tuanya, kakeknya, saking hebatnya orang tua dan kakeknya, tapi menyusul. Lahiq, menyusul, mendekati. Orang tuanya alim, dia juga alim, tapi tak sealim orang tuanya. Orang tuanya soleh, ahli ibadah, dia juga soleh, ahli ibadah, tapi tak sesoleh orang tua dan kakeknya. Itu namanya lahiq. Kalau bisa yang pertama sabiq,
Hebat. Minimal yang kedua, lahiq. Jangan jadi yang ketiga, mahiq. Mahiq ini dia berbeda jalannya sama orang tuanya, berbeda perilakunya daripada perilaku orang tua dan kakek-kakeknya yang soleh. Orang tuanya soleh, dia salah. Orang tuanya alim, dia bodoh bala. Orang tuanya suka hadir majlis taklim, dia suka duduk di tempat-tempat yang bukan membahas ilmu, di tempat, apalagi tempat-tempat yang maksiat. Itu namanya mahiq. Dia menghapus riwayat hidup kebaikan orang tuanya. Ustaz, macam mana Ustaz kalau bapaknya tak ada agak alim, datuknya tak ada agak alim, bapaknya tak ada agak soleh, datuknya tak soleh, dia sama orang tuanya sama-sama mahir, berarti dia satu jalan sama orang tuanya. Itu apa namanya Ustaz? Mahir berat namanya. Dia sama orang tuanya sama-sama, na'udzubillah. Minimal kalau misalnya orang tua kalian tidak alim, orang tua kalian tidak soleh, lihat kakek kalian dulu. Oh, kakek saya sebelah ayah atau sebelah ibu, oh orang soleh. Tuh, jadikan panutan. Lebihi dia dalam urusan keilmuan dan kesolehan, sabit ini. Tidak bisa susul dia, lahir. Jangan rusak. Nasabnya bagus. Bapak orang soleh, kakek orang soleh, moyang orang soleh, terus moyang soleh, kakek soleh, ayah soleh, ente salah. Itu namanya merusak nasab yang baik. Ustaz, ada budak pondok Ustaz, bapaknya tukang sabung ayam misalnya. Ustaz, bapaknya tukang ahli maksiat, anaknya soleh Ustaz, alim soleh. Itu berarti dia sabiq. Sabiq, dia mengalahkan orang tuanya. Dialah yang memperbaiki nama orang tuanya. Dia yang memperbaiki orang tuanya. Nanti sendirinya orang tuanya akan malu. Tambah tua, bertambah umur, orang tuanya malu. Lihat anaknya dakwah, lihat anaknya ngajar, lihat anaknya rajin ke masjid, lihat anaknya punya majlis taklim, orang tuanya malu nanti. Masa mau begini-gini terus? Nanti dengan sebab dia akan memperbaiki citra keluarganya yang dulunya buruk. Itu anak namanya sabiq. Mudah-mudahan kita semua menjadi keturunan yang sabiq, yang dapat melampaui, mengalahkan orang tua dan datuk-datuk kita di dalam keilmuan dan kesolehan. Makanya aulad, ingat, jadilah anak yang dibanggakan oleh orang tua dan datuk nenek moyangnya. Bangga. Rasulullah bangga punya anak cucu seperti kita. Itu hebat. Orang tua, kakek kalian, nenek kalian bangga punya anak cucu seperti kalian. Hebat. Seperti Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di mana Habib Ali Al-Habsyi berkata, "Garrat bihi ainun Nabi Muhammadin wa huwa lahu min ahsani auladi." Kata Habib Ali Al-Habsyi, Nabi Muhammad senang dengan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan beliau termasuk zuriat Nabi Muhammad yang paling terbaik. Itu pujian Habib Ali Al-Habsyi kepada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kata beliau, Habib Abdullah Haddad itu garrat bihi ainun Nabi Muhammad. Mata Nabi Muhammad sejuk, artinya senang hati Nabi Muhammad dengan Habib Abdullah Haddad. Wa huwa lahu min ahsani auladi, dan beliau itu termasuk salah satu keturunan terbaiknya Nabi Muhammad. Nah, itu cucu yang dibanggakan oleh kakeknya. Maka berusaha kita menjadi anak cucu yang dibanggakan oleh orang tua dan kakek kita. Itu yang pertama. Yang kedua, berusahalah menjadi orang tua dan kakek yang dibanggakan oleh anak cucu kita. Jadi selain bapak kita membanggakan kita, selain kakek kita membanggakan kita,
dengan keilmuan, dengan kesolehan, berusaha juga anak cucu kita bangga punya orang tua seperti kita. Berusaha kita menjadi kakek yang cucu bangga punya kakek seperti kita. Kan kita kan bakal calon-calon penghuni kubur semuanya. Bertawil amarana fi sihhal afiyah. Kita nanti bakal masuk kubur, dan kalau kita nanti pengen diadakan hallnya seperti Habib Saleh Haddad, diadakan hall beliau yang hadir, Masya Allah, dibacakan manaqibnya, kan bagus. Cucu-cucunya bangga punya kakek seperti beliau. Beliau belajar sama gurunya fulan. Dan bagaimana yang beliau lakukan selama hidup. Beliau dakwah ke sana, ke sini, menolong orang dan lain sebagainya. Kan cucunya bangga. Nah, berusahalah jadi orang tua, jadi kakek yang dibanggakan oleh cucu kita, anak cucu kita nanti. Sekarang kalau nanti kita meninggal dunia, kan? Kemudian anak cucu kita mau ngadakan haul, apa yang mau diceritakan tentang kita? Yang mau diceritakannya apa? Oh, alhamdulillah Ustaz, dulu bapak saya, kakek saya mondok, belajar sekian tahun. Habis itu dia ngajar, dia berdakwah, dia suka nolong orang, dia berani kalau mengatakan kebenaran, dia Masya Allah baik sama orang, dan dia rajin ke masjid. Kan enak tuh ceritanya, itu bagus. Lagi haul itu dibacakan bagus. Karena kalau anak cucu ente ngadakan haul ente, wakana fulan bin fulan semasa hidupnya dulu sering nongkrong warung kopi pendek. Asal mau dibacakan manaqibnya kayak gitu. Dan kalau orang lagi solat, dan kalau orang lagi azan, melaksanakan solat, dia lari tak mau solat, meninggalkan solat. Kan tak mungkin. Tak mungkin anak cucu kita mau bacakan manaqib seperti itu. Atau perempuan yang mana beliau almarhumah ketika masa hidupnya suka berjoget-joget kalau ada dangdutan. Ada macam mana lagi macam itu? Tak ada. Dan beliau radhiyallahu anhu rahimahullah semasa hidupnya kalau berjalan suka ngepet ayam jago. Bawa ke mana? Sabung ayam. Dan orang ini semasa hidupnya setiap hari istiqomah. Apa? Pasang nomor togel. Kira-kira kalau seperti itu riwayat hidupnya, anak cucunya mau ceritakan apa enggak? Kalau macam itu riwayat hidupnya, anak cucunya mau ceritakan apa enggak? Malu anak cucunya. Dan kalau mau ngadakan hall besar-besaran pun malu. Misalnya mau ngadakan hall kayak Habib Saleh itu, ngadakan hall, ngundang ribuan orang, besar-besaran. Nanti anak cucunya malu sendiri. Kan ditanya, ngundang penceramah. Penceramah kan pasti nanya, gimana manaqibnya? Riwayat hidupnya gimana? Nah, dia mau jawabnya bingung. Anak cucunya bingung mau jawab. Gimana ceritakan manaqibnya ini? Ini penceramah tanya. Kan yang namanya orang kalau ceramah, kalau haul tuh nanya kan riwayat hidup siapa yang dihaulkan. Kayak Habib Saleh disebutkan ceritanya. Nah, penceramahnya kan nyambung, cerita itu disambung dengan ceramahnya. Bagaimana keseharian beliau disambung dengan ceramahnya. Kan begitu biasa orang kalau ceramah haul. Nah sekarang ini mau dihaulkan, undang orang banyak, yang ceramah tanya sama anak cucunya, manaqibnya dulu gimana nih, tak dibacakan ya? Mohon maaf, manaqibnya tak bisa dibacakan. Nah udah itu ceritakan sikit ya lah apa manaqibnya. Diceritakan salah, tak diceritakan salah. Diceritakan malu. Kenapa? Ngepet ayam je hari. Solat tak ada. Cana pendek iya. Orang siap-siap ke masjid, dia nyemput burung. Burung semput. Kalau berjalan tak berbaju, nampak pusat. Diceritakan malu, tak diceritakan penceramah minta ceritanya. Maka jangan sampai itu terjadi pada diri kita.
Maka berusahalah bagaimana orang tua, kakek, nenek kita bangga punya cucu seperti kita, dan anak cucu kita bangga punya orang tua dan kakek seperti kita. Bangga. Bagaimana caranya? Tentunya mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi contoh yang baik. Kan alangkah bangganya, alangkah bangganya anak keturunan ente nanti. Ketika anak keturunan ente ditanya, bagaimana bapak ente dulu? Kan ditanya, bagaimana bapak ente? Alhamdulillah, dulu bapak anak mondok. Di mana mondoknya? Oh, di pondok itu. Bagaimana? Berapa lama dia mondok? Oh, dia di pondok sekian tahun. Bagaimana setelah dia keluar pondok? Oh, Masya Allah, dia istiqomah, dakwah, ngajar, majelis taklim, dia nolong orang. Kan enak gitu. Berusaha lah macam itu. Allah dia berusaha macam itu agar anak keturunan kita tidak nyesal punya bapak dan orang tua seperti kita. Jangan sampai ngapa ke bapak aku macam itu dulu ya. Nyesal. Anak itu nyesal punya orang tua macam itu. Jangan sampai. Nauzubillah min dzalik. 6. Kemudian apa tadi? Anak keturunan terbagi menjadi yang pertama Sabiq. Sabiq mengalahkan pendahulunya dalam kesolehan dan ilmu. Yang kedua Lahik. Apa? Lebek. Mahdi. Lahik. Lebek itu Mahdi. Lahik. Lahik. Lahik artinya yang menyusul. Yang ketiga jangan. Apa yang ketiga? Mahib. Semuanya pakai qaf. Semuanya terakhirnya pakai qaf. Sabiq, lahib, mahib. Mahib ni jangan. Ini menghancurkan nasab yang baik. Na'udzubillah. Huma Az-Zamin yang ke-8. Nagrul kitab. Nastamir. Kana al-Habib Hasan Ibnu Salih al-Bahar min afradil ubbad. Adanya Al-Habib Hasan bin Salih al-Bahar termasuk orang yang sangat ahli ibadah. Tahu ya Habib Hasan bin Salih al-Bahar yang disebutkan dalam bahasa Udan itu, Bil Hasan bin Salih bahru nuru tafih la takun li fadih ya samad ya mannan. Itu Habib Hasan bin Salih al-Bahar. Nih diceritakan beliau itu fakana yagra'ul khatimah fi rak'ah. Beliau khatam Al-Quran dalam satu rakaat. Jadi beliau solat satu rakaat khatam Al-Quran. Itu rakaat pertamanya. Rakaat pertama khatam Al-Quran. Wa yagra'u tis'a'alaf min suratil ikhlas fi rak'ah. Dan beliau baca 9.000 kali surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad dalam satu rakaat. Rakaat pertama khatam Al-Quran, rakaat kedua qul huwallahu ahad, tapi 9.000 kali. Wa qala Sayyidi Ahmad, dan Al-Habib Ahmad berkata, akhbarani ibnuhu Al-Ah Abdullah bin Hasan bin Salih al-Bahar. Kata Al-Habib Ahmad, anaknya Habib Hasan yang bernama Abdullah memberitahu saya. Anaknya Habib Hasan bin Salih al-Bahar namanya Abdullah memberitahu saya, kata Habib Ahmad. Lalu beliau berkata, asobat walidi Hasan humman syadidah. Nah ini. Kata anak beliau Abdullah, anaknya Habib Hasan bin Salih al-Bahar, ayahku tertimpa penyakit demam yang sangat parah. Tamassu hararatha min wara'i thalathati aghtiyah. Panasnya bisa dirasakan di atas selimut 3 lapis. Saking panasnya badan beliau pakai selimut 3 lapis selimut. Dari lapis yang ketiga selimutnya panasnya masih terasa. Saking panasnya badan beliau ketika kena demam pada saat itu. Falamma jaa waqtu tahajjudihi, maka ketika datang waktu tahajud, dohma, Habib Hasan bin Salih al-Bahar berdiri. Lagi demam nih, demamnya bukan demam biasa. Saking panasnya 3 lapis selimut dirasakan. Masih demamnya kita tidak pernah. Kita kalau demam pakai selimut selapis, rasakanlah di atas selimutnya, tak terasa panasnya. Beliau saking panasnya 3 lapis selimut dipegang di selimut yang ketiga masih terasa panasnya. Saking panasnya badan beliau waktu itu. Tapi ketika datang waktu tahajud beliau berdiri. Wagal,
Dan beliau berkata, ya, apa kata beliau? Ya nafsu, hei nafsu yang tidak baik. Beliau berkata kepada nafsunya, hei nafsu yang tidak baik, gumi ila shalah, berdiri kamu, ayo laksanakan salat. Turidin an taghta'ini an wirdi, apakah kamu ingin memutusku dari kebiasaan aku yang aku lakukan, yaitu tahajud? Apakah kau ingin mencegah aku untuk tahajud yang merupakan kebiasaanku, kata beliau. Fagama, beliau pun langsung berdiri, lagi panas parah nih demamnya, langsung berdiri, yusolli, kemudian beliau salat tahajud. Faqara'a fi awal rak'ah ajza' minal Qur'an, maka beliau baca di rakaat pertama beberapa juz dari Al-Qur'an. Berapa juz nih? Bukan berapa ayat, bukan berapa surah, beberapa juz dari Al-Qur'an. Wa fi tsaniyah, dan beliau baca pada rakaat keduanya iddata alaf min surat Al-Ikhlas, beberapa ribu surah Al-Ikhlas. Jadi beliau kalau sehat, tahajudnya kalau sehat, rakaat pertama khatam Quran, rakaat kedua 9.000 qul ahad. Itu kalau sehat. Kalau sakit, rakaat pertama beberapa juz Al-Quran, rakaat kedua beberapa ribu daripada Al-Ikhlas. Itu dalam keadaan sakit tuh. Summa adat, habis tahajud, habis subuh selesai, summa adat ilaihil humma, habis itu datang lagi demamnya, menggigil lagi beliau. Saking beliau tak mau tinggal tahajud. Ini baru pilek sikit dah tinggal tahajud. Ay, tak tahajud, pusing Ustaz. Goyak. Tuh Habib Hasan bin Sulaiman Al-Bahar. Habib zuriat Nabi, anak keturunan Nabi, tapi tak mengandalkan nasabnya. Tidak mengandalkan nasabnya, karena beliau malu nanti menghadap Nabi bermodalkan nasab Nabi. Saya cucu kamu, malu beliau. Tapi tidak mengikuti apa yang dianjurkan Nabi. Jadi beliau ingin menghadap Nabi, tidak mengandalkan nasabnya, tapi beliau ingin dibanggakan oleh Nabi. Itu Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Kalau tidak sakit, tahajudnya rakaat pertama khatam Quran, rakaat kedua 9.000 Al-Ikhlas. Kalau dalam keadaan sakit yang panasnya sangat tadi, sampai 3 lapis selimut masih terasa panasnya, tetap tahajud. Dan rakaat pertama beberapa juz Al-Quran, rakaat kedua beberapa ribu surah Al-Ikhlas. Cucu-cucu seperti inilah yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Maka jadilah kita berusaha menjadi cucu dan umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau bisa tuh usahakan, jangan kita nanti yang cari Nabi. Nabinya, cucu kamu Nabi, umatmu, Nabi yang cari kita. Sini kamu cucuku, sini kamu umatku. Oh, itu kan dibanggakan tuh. Itu cucu dan umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Nah, babu adabi qiraatil Quran, bab adab-adab membaca Al-Quran. Al-awwal, qala Sayyiduna Ibrahim Al-Khawwas rahimahullah ta'ala. Sayyidina Ibrahim Al-Khawwas berkata, dawaul qulub khamsatu asya, obat hati ada 5. Qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan merenungi artinya. Wa ikhla'ul batan, sering-sering lapar, mengosongkan perut, artinya sering-sering lapar. Wa qiyamul laili, tahajud. Wa tadarru' inda sahar, berdoa, merintih, menangis, memohon kepada Allah ketika waktu sebelum subuh. Habis tahajud maksudnya. Nangis-nangis, curhat sama Allah. Curhat, jangan curhat di medsos. Curhat sama Allah. Ya Allah, galau ya Allah, umur udah 20 lebih ya Allah, pengen kawin ya Allah. Ini yang besar-besar, yang kecil-kecil ya Allah, bila ke umur saya 25 ya Allah, pengen cepat nak kawin ya Allah. Belum waktunya, salah ini. Kalau yang masih kecil-kecil, yang masih belasan-belasan umurnya, ya Allah, saya susah hafalan ya Allah, mudahkan hafalan saya ya Allah. Ya Allah, saya susah memahami pelajaran, buat saya mudah memahami pelajaran ya Allah.
saya ini belum bisa membahagiakan orang tua. Mudahkan saya ya Allah untuk bisa menyenangkan, membahagiakan orang tua saya. Ya Allah, saya ini ya Allah malas mau ibadah ya Allah. Saya mohon beri saya kemudahan, ringankan hati dan anggota badan saya untuk mudah ibadah kepada ya Allah. Ya Allah, saya suka maksiat ya Allah, mudahkan saya untuk menjauhi maksiat ya Allah. Curhat kepada Allah. Ya Allah, bapak emak saya tak ada duit ya Allah, sehingga kembang liar saya ya Allah. Kalau nengok-nengok kawan jajan ya Allah, duit tak ada, kasih emak bapak saya duit banyak ya Allah, yang halal yang berkah. Curhat sama Allah ya. Dan kalian, makanya kalian nanti sampai pulang ke rumah pun, misalnya kalian pulang ke rumah pakai handphone, jangan curhat-curhat di medsos, curhat sama Allah SWT ya. Tuh coba lihat, wattadarru indas sahar, merintih, mengeluh, menangis, itu obat hati yang keempat. Meminta, bermunajat, menangis kepada Allah indas sahar, di waktu ya Allah, hafalan saya susah ya Allah, kena berdirikan terus sama Ustaz ya Allah, beri saya kemudahan hafalan ya Allah. Curhat sama Allah. Kalau bisa nangis-nangis, habis nangis matanya lap, masuk ke masjid cerah lagi. Jangan aja masuk ke masjid niatkan menangis itu karena Allah. Tapi kalau ada orang memang nangis dia misalnya lagi ngaji, lagi zikir, lagi solawat, nangis, mungkin memang dia udah tidak tahan, tidak terbendungi memang untuk menangis. Tapi kalau kita curhat sama Allah tuh waktu tahajud, kalau bisa nangis. Orang kalau tak nangis berarti hatinya keras. Tak perlu kita nuduh orang, kita tak perlu nuduh orang, kau tak pernah nangis loh. Tak perlu kita nuduh orang. Mana kita tahu, mungkin dia dalam keadaan sendiri di kamar, atau dia dalam keadaan tahajud, ente lagi tidur di tahajud dia nangis. Mana kita tahu? Makanya kita tanyakan pada diri kita, kita ni pernah nangis apa enggak karena takut kepada Allah? Kalau tak pernah nangis, hatinya keras. Orang yang hatinya keras berarti dia orang yang jauh dari Allah. Apa kata Sahih Zubat bilang? Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun ghasi. Sungguhnya orang yang paling jauh hatinya dari Allah, maka dialah orang yang hatinya keras. Hatinya keras, salah satu tandanya dia tidak pernah nangis takut kepada Allah SWT. Kalau ada orang nangis misalnya, bagi orang dia tak mampu tahan nangis, kita jadikan itu cermin. Ya Masya Allah, dia nangis, anak belum bisa nangis. Kalau kitanya yang nangis tuh, usahakan jangan tampakkan nangis. Tapi kalau benar tak kuat nangis, cepat-cepat hapus air matanya. Usahakan nangis itu karena Allah dan karena Rasulullah SAW. Nah, kadang-kadang ada orang nangis karena takut kepada Allah. Kadang-kadang juga ada orang nangis karena rindu kepada Rasulullah SAW. Nah, kadang-kadang juga ada orang nangis karena rindu orang tua. Kadang-kadang ada juga orang nangis karena tak duit. Nah, yang ke-5, wa mujalasatus sholihin, dan kumpul dengan orang-orang soleh. Jadi Sayyidina Ibrahim Al-Khawwas rahimahullah ta'ala berkata, dawaul qulub khamsatu asya, obat hati ada 5. Qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan merenungi artinya. Wa ikhlaul batan, mengkosongkan perut, artinya sering-sering lapar. Yang ketiga, qiyamul lail, tahajud, bangun malam tahajud. Wa tadarru indas sahar. Yang keempat, doa, bermunajat, menangis kepada Allah di waktu sebelum tahajud, di waktu sebelum subuh. Yang kelima, wa mujalasatus sholihin, dan berkumpul dengan orang-orang soleh. Berkumpul dengan orang soleh. Duduk dengan orang soleh itu manfaatnya besar. Berkumpul dengan orang soleh itu manfaatnya besar. Ashabul Kahfi itu, salah satu daripada Ashabul Kahfi adalah anjing. Salah satu anjing yang masuk surga adalah anjing Ashabul Kahfi. Padahal anjing itu binatang najis, bukan lagi najisnya. Kalau bersentuhan dengan anjing dalam keadaan
basah, maka harus dicuci 7 kali, salah satunya campur tanah airnya. Saking beratnya najis yang muwalladh. Tapi anjing Ashabul Kahfi masuk surga. Kenapa? Karena berteman dengan orang soleh. Ashabul Kahfi itu bukan nabi, orang soleh. Anjing yang berteman dengan Ashabul Kahfi masuk surga. Artinya anjing saja berteman, berkumpul dengan orang soleh masuk surga, apalagi manusia. Itu salah satu pelajaran. Orang yang berkumpul dengan orang soleh, insya Allah hidupnya selamat dunia akhirat. Makanya banyak kumpul dengan orang-orang soleh, ya ulad. Walaupun kita belum soleh, kumpul sama orang soleh. Apa kata Imam Syafi'i? Uhibbus salihin walastu minhum la'alli an anala bihimus syafa'ah wa akrahu man bidha'atuhul ma'asi wa in kuntu sawiyan fil bidha'ah. Kata Imam Syafi'i, saya ni cinta orang soleh walaupun saya bukan orang soleh. Semoga saya dapat pertolongan berkat orang-orang soleh. Dan saya tidak suka orang yang ahli maksiat. Apa kata Imam Syafi'i? Uhibbus salihin walastu minhum la'alli an anala bihimus syafa'ah. Saya cinta orang soleh walaupun saya bukan termasuk orang soleh. Semoga saya dapat pertolongan berkat orang-orang soleh. Kemudian kata beliau, wa akrahu man tijaratuhul ma'asi wa in kuntu sawiyan fil bidha'ah. Dan aku tidak senang orang yang suka maksiat walaupun saya ni sama tukang maksiat. Itu tawaduknya Imam Syafi'i itu. Beliau masih belum mengaku orang soleh. Orang kalau berkumpul orang soleh, selamat ya. Berkah dunia, berkah akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala lama ashrafna atub alaina tawbah taghsil likulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله بالبدء والثناء حمدا كثيرا دائم محبة الناس. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين العلماء العاملين الفقهاء المحدثين القراء المفسرين السلف الصوفية المحققين إلى أرواح أولياء الله أجمعين ومن خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن سعد المقدم محمد بن علي معالي وسلم وفرم جميع ساداتنا البعلي ثم إلى روح الحبيب حسن أحمد بن حسين العلي والملك جميع شيخنا وسلم وفرم ثم إلى روح من شريف وأفصال بن كومان قدي وحامل عبد العمر بن أبي بكر المطار ثم إلى حبيب حسين بن أحمد القريب بن عبد الرحمن بن سكر بن عيدوس بن الرحمن عيدوس من إلى روح حبيب صالح بن الحدد بن مصطفى بن صالح حدد زوجتهما ثم إلى روح شريف راضية بن عبد الرحمن البيتي ثم إلى روح وذكوروا وأمواتكم. أن الله يتغشاهم برحمة المغفرة ويسكنهم يوم الجنة أن الله ينفعنا بركاته وبركات هذا الكتاب وأسراره وأنواره ومنفعته في الدين والدنيا والآخرة على هديهم بدين صالحة كما نوى سلفنا الصالحون. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa kutubakum wala ahad yakhruj minal